Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas industri bisnis pulp and paper di tahun 2023 seperti apa. Atau paling nggak kita melihat posisi pemain-pemain terbesar dari sisi market capitalization-nya. Kalau dari grafik yang tertampil di sini, ini material packaging industry lah, raw materialnya kan pasti paper ya, itu meningkat ya di tahun 2022. Nah sekarang kita menganalisa perusahaan-perusahaannya dengan menggunakan analisa fundamental. Kita pakai versinya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang aplikasinya sudah bisa Anda gunakan secara free of charge, itu namanya Easy Stock. Saat ini kita belum live karena kita masih under maintenance di Google Play Store. Silakan request link lewat channel YouTube ini. Nanti kita share linknya. Di situ Anda bisa melihat daftar dari perusahaan-perusahaan yang masuk di industri pulp and paper dan kita bisa pilih satu-satu. Oke, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada summary dalam bahasa Indonesia, formatnya ebook, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Bisa Anda peroleh Tokopedia, Google Playbook, dan Gramedia.com. Oke, kita sekarang langsung aja masuk ke sini ya. Nah, ini kita klik di sini yang bahasa Indonesia. Nah, kita harus pakai fitur ini ya, fitur premium di sini, base stock selection. Kita pilih basic material, kita pilih paper hasilnya. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 emiten. Tapi kita mau lihat ke apply ke ininya ya, apply filter. Kita apply filter. Nah, di sini kita mau lihat market cap-nya. Nah, oke, kita lihat market cap-nya. Yang terbesar cuma 2, Indah Kiat dan Ciwi Kimia. Ini dua-dua milik grupnya Sinarmas. Kita lihat dulu INKP ya. Kita lihat INKP laporan keuangan Q2 ya 2022. Q3 berarti kuartal ketiga ya. Oke, kita lihat dulu grafiknya seperti apa. INKP lagi naik sih memang INKP ya, dia lagi naik, cuma posisi hariannya lagi turun, tapi trennya lagi naik dia. Oke, kita lihat di sini parameter keuangannya. Kalau kita lihat dari net current asset, kuat ini secara working capital dia surplusnya lumayan besar ya, itu sekitar sekitar 18 triliun, 17, sekian triliun ya. Nah, tetapi kalau untuk nutup utang jangka panjangnya, dia defisit neraca ya, sekitar hampir 10 triliun. Nah, tetapi dia punya free cash flow itu tinggi, 9 triliun dengan net income-nya hampir 13 triliun. Free cash flow-nya 9 triliun karena dia punya capex-nya 1,7 triliun. Kalau kita hitung nilai wajarnya, itu intrinsic value higher band-nya itu sampai ke 19.800. Yang terendahnya itu 9.400-an, 450 lah. Jadi kalau closing price-nya sekarang 9.875, dia punya upside sekitar 2 kali lipat ya. Nah, 2 kali lipat, tetapi dia ada downside-nya bisa turun 400 perak, ya kan?
Oke, volumenya 4,3 juta. Market cap-nya tinggi sekali, dia 54 triliun. Kalau kita lihat return on equity-nya 12 dalam waktu 9 bulan ya. Ini bagus karena benchmark-nya 10%. Profit margin-nya 21-22% lah. Itu dengan gross margin-nya hampir 40,5%. Bagus. Debt equity-nya di bawah 1, working capital 1,5. Berarti ini perusahaan bagus. Kalau kita lihat saudara kembarnya tadi, Ciwi Kimia, dengan growth yang kita taruh relatif rendah juga, konservatif 1,6. Ini kalau kita lihat current assetnya, itu dia akan menghasilkan defisit working capital. Belum ditambah utang jangka panjang yang 9,8 triliun. Dia mengalami defisit working capital sekitar 600 miliar. Jadi lumayan berat ininya, neracanya di sini. Secara free cash flow juga dari net income 6,9 triliun, itu free cash flow-nya cuma 1,7. Karena apa? Di backend ini sudah kami kalkulasi, emang nggak tertampil di sini ya, bahwa banyak pendapatan dan expenses yang harus kita keluarkan, terutama pendapatan yang menghasilkan uang masuk tetapi bukan core business-nya. Berarti dia memasukkan unsur-unsur dari luar yang bertentangan dengan prinsip dasar dari Benjamin Graham yang hanya menghitung core business-nya. Oke, secara volume dia bagus, 30,8 juta, market cap-nya 24,5 triliun, return on equity-nya bagus, profit margin-nya hampir 40%, bagus. Tapi ini profit margin-nya anomali. Ini makanya di sini kan dia punya net income 6,9 triliun. Kenapa free cash flow-nya cuma 1,7? Di sini kelihatan nih profit margin-nya 38, hampir 39%. Masa gross margin-nya cuma 16%? Berarti something wrong kan di sini. Berarti ada dimasukkan unsur-unsur dari luar perusahaan gitu. Working capital juga nggak bagus, di bawah 1. Jadi ini sebetulnya secara productivity-nya ini sangat rendah. Karena kalau gross margin-nya 16, profit margin-nya kan itu ada selling and general expenses kan, biaya-biaya operasional. Kalau gross margin itu kan terikat sama direct cost ya, direct expenses. Production cost dan lain sebagainya. Nah ini untuk grup Sinarmas ini, terusnya Ciwi Kimia, ini jelas performanya jauh di bawah Indah Kiat gitu. Kalau kita lihat harganya, Ciwi Kimia sebetulnya uptrend juga karena dia ngikutin temennya lah, Indah Kiat. Jadi jangan terjebak dengan modelnya Ciwi Kimia seperti ini. Ini lihat aja nih grafiknya naik terus dropnya luar biasa. Kalau kita lihat INKP itu nggak seperti itu sebetulnya. Oh, hampir sama sih ya sebetulnya ya. Tapi at least dia itu sebetulnya secara fundamental ya. Kalau kita bicara pergerakan harga, ini kita harus beralih kepada analisa teknikal. Saya nggak menguasai analisa teknikal dan video ini tidak menyentuh sama sekali analisa teknikal. Hanya melihat pergerakan aja, tapi kita nggak menganalisa gitu. Jadi kalau secara fundamental laporan keuangan, Indah Kiat jauh lebih bagus. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.